Oke, ngomong-ngomong soal plastik, bersama kami di studio sudah ada Pak Tommy Ciptajaya. Ini beliau sudah warawiri di tingkat internasional untuk mengampanyekan temuannya tentang plastik dari bahan yang lebih ramah lingkungan. Ya, Mas Tommy ini merupakan CEO dari Green Hope. Ya. Green Hope ya. 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 Mas Tommy mungkin boleh diceritakan dong aktivitasnya apa nih sekarang? Ya. Dan apa sih Green Hope itu? Jadi Green Hope itu boleh dibilang sebuah wirausaha sosial ya, social enterprise, di mana kami membuat suatu solusi-solusi untuk menangani problem-problem yang memang pelik di dunia gitu loh. Dan mencoba menggunakan suatu mekanisme pasar ya, supaya ada yang beli, ada yang jual, tapi pada saat yang bersamaan mengatasi problem-problem pelik di dunia, terutama di waktu saat ini yaitu sampah plastik, polusi sampah plastik yang sudah mewabah luar biasa. Kenapa sih concern banget dengan masalah ini? Sebenarnya awalnya sih cuma tahu-tahu aja, terus baca-baca di buku, terus banyak ngobrol sama teman-teman. Dan saya juga di Green Hope kan ada co-founder saya, scientist dan benar-benar research kita ya. Dan tapi lama-lama jadi personal Mbak Tasya, karena kalau dipikir-pikir Mbak tahu nggak, sudah ada research bilang katanya Mbak saya, kita dari makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, jumlahnya sudah kumulatifly 1 kartu kredit mikroplastik masuk ke dalam perut kita per minggu. Per minggu total. Bahaya sekali dong. Bahaya sekali. Jadi itu dari pecahan-pecahan plastik yang banyak di mana-mana, sisa botol, sisa kantong, sisa apa-apa. Jadi masalah ini sudah pasti akan menghantui kita hanya semakin besar ke depannya. Tidak akan pergi, kita cuekin pun tidak akan pergi, dia akan semakin besar. Apakah 1 kredit card, apakah 3 kredit card per minggu, apakah 5, baru kita mulai sakit. Aduh. Wabah sebagai umat manusia gitu loh. Makanya seluruh dunia saya lihat 5 tahun terakhir, awareness-nya, kesadarannya meningkat luar biasa drastis. Iya, sudah banyak aktivis lingkungan juga. Dan pada siang hari ini juga kita sudah kedatangan juga ada satu perempuan cantik. Pada siang hari ini kita sapa melalui Zoom, ada Mbak Tenia. Ini merupakan Switenia Puspa Lestari atau yang akrab disapa dengan Mbak Tenia. Selamat siang Mbak Tenia. Selamat siang Mbak Tenia. Mbak Tenia bisa dengar suara saya? Boleh diaktifkan audionya Mbak Tenia? Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang Mbak Tenia, ini merupakan satu termasuk dari 100 wanita ya yang menginspirasi versi BBC ya? Iya, Betul, Mbak di Tenia. 2019. Tadi Mas Somi sudah menceritakan kenapa sih beliau concern banget nih dengan sampah plastik. Kalau Mbak Tenia sendiri bagaimana? Ya, kalau saya sebenarnya datang dari komunitas penyelam, namanya Divers Clean Action, sehingga ketika saya pernah juga besar di salah satu pulau di Kepulauan Seribu, di Pulau Pramuka, utaranya Jakarta. Di sana sebagai penyelam, makin lama kok ketika menyelam itu menemukan banyak sampah gitu ya. Jadi dari situ muncul kegelisahan dan kegemesan yang sama mungkin sama kayak Babe Idin tadi, bagaimana kira-kira ketika nanti menyelam jangan sampai ada sampah lagi begitu. Akhirnya kita bikin beberapa kegiatan dan sampai sekarang kita sudah menjadi yayasan yang berfokuskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengurangan dan pengelolaan sampah di daerah pesisir. Iya, ini Begitu, memang Kak. memprihatinkan sekali ya kalau kita seringkali melihat di sosmed juga sudah banyak ya video-video betapa makhluk-makhluk di laut juga sudah sangat terdampak pada sampah plastik ini. Ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mbak Tenia apa saja, Mbak? Sebenarnya banyak ya, kita ada 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah kegiatan melakukan pengambilan data, sampling ketika bersih-bersih, tidak hanya untuk seremonial, tapi kita lihat juga apa beratnya, jumlahnya, dan juga merek-mereknya. Dari situ kita jadi bisa tahu kampanye apa sih yang bisa lebih tepat dilakukan setelahnya, atau fasilitas apa yang ternyata dibutuhkan di daerah tertentu. Setelah itu kita punya program kampanye dan pelatihan untuk anak-anak muda dan juga masyarakat di pesisir. Kita juga punya program community development. Kebetulan kita ada beberapa desa yang memang kita mau bina dan sudah dibina dari mulai ada yang jangkanya misalnya 3 bulan, 6 bulan, ada juga yang sampai 3 tahun lamanya. Nah ini mungkin kalau di video salah satu program kita dengan pemerintah setempat di Kabupaten Kepulauan Seribu, di mana kita mencoba membina 5 pulau yang ada di sana, pulau berpenduduk, untuk dipastikan bisa sampahnya terkurangi yang masuk
ke laut atau ke TPA, sehingga harus ada pemilahan dari rumah, di mana kita datang rumah ke rumah dan segala macam.